Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita bakalan kepoin dia, kira-kiranya apa sih perubahan yang bakalan terjadi dalam dirinya untuk di waktu dekat ini ya. Nah, sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Ini dia perubahan dari si pasangan kamu. Si orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Oke, di sana. Berikut ada ini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Ya. Nah, jadi begini kalau melihat. Nampaknya memang seseorang ini tuh bisa saja ya, dia selama ini agak kurang kooperatif sama kamu. Gitu loh. Nah, dia agaknya kurang banyak investasinya dia dalam hal yang positif di hubungan sama kamu. Gitu ya. Jadi selama ini tuh kayak seperti kamu yang lebih cenderung mensyukuri hubungan ini ada ya. Kamu yang lebih sering kayak menghargai hubungan ini tuh ada gitu ya. Kamu yang lebih banyak berupaya berusaha dalam hubungan ini biar tetap jalan dengan baik gitu ya. Nah, jadi kayak selama ini tuh semacam hidupnya kamu itu tuh sangat amat kamu bagi dengan mengupayakan relationship-nya kalian ini tuh biar kayak gimana caranya damai, tenang, sejahtera, bahagia, tenang apa itu ya. Pokoknya hal-hal positif ya. Menurut kesadaran dari si pasangannya kamu ini, pokoknya kamu yang paling banyak di sini tuh dia nilai punya effort gitu loh. Kamu yang lebih banyak di sini tuh kayak investasinya gitu ya. Sementara dari diri dia sendiri dia ngebocah terus sama kamu ya. Dia ngambek-ngambek gak jelas. Intinya bahwa dia sadari bahwa dia itu tuh dibiarkan oleh kamu ya. Seperti dia seolah dibiarkan oleh kamu untuk berlaku suka-suka hatinya dia, dan bahkan perlakuannya dia itu tuh bisa saja sedikit tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya itu tadi, kerjaannya dia marah-marah saja, contohnya gitu ya, sewot, sering-sering sewot, ngambek gitu ya. Dianya itu tuh bisa kayak egois gitu loh. Ya, dianya itu tuh empati dan simpatinya nggak begitu jalan ke kamu gitu ya. Nah, jadi dia itu tuh datang sebagai kayak tanda petik beban bagi kamu. Hal-hal ini tuh Mari lihat kayak sudah ada ini tuh semacam dia sadari gitu loh. Nah, jadi kayak dia itu tuh agaknya kurang adil dalam hubungan dengan kamu gitu loh. Jadi kayak dia itu tuh datang seperti bocah yang sedang minta diurusin sama emaknya. Anak-anak yang sedang minta diurusin sama bapaknya gitu loh. Jadi dia banyak sedikitnya merasa bahwa dia jadi bisa menjadi beban bagi kamu, walaupun dia tahu kamu kok kayaknya seperti ridho gitu ya. Kamu seperti yang kayak mau-maunya aja gitu loh. Dia marah-marah kamu diem ya. Dia sewot kamu coba mengerti dia. Dia ngambek kamu yang ngambil hati gitu ya. Dia yang bikin salah tapi kamu yang minta maaf gitu loh. Dia tidak ngasih tapi kamu memberi gitu. Jadi datang di situ tuh ada kesadaran dari dalam diri si seseorang ini. Kok kayaknya ini terutama ya, apalagi kalau ternyata dalam hubungan kalian dia yang lebih tua dari kamu. Jadi dia bisa sadar bahwa dia yang lebih tua tapi kok dia yang lebih kanak-kanaknya. Gitu lah. Dia yang lebih, kamu jelas-jelas adiknya dia dari sisi usia gitu ya. Tapi kamu tuh kayak jadi orang dewasanya di dalam hubungan kalian ini.
gitu loh. Ya tadi kayak anak-anak yang minta disusui sama ibunya, kira-kira gitu ya dia anggap dirinya, dan kamu adalah posisi yang mengambil posisi sebagai ibu dan dia sebagai babynya gitu loh. Nah, dan dia rasa bahwa ini tuh nggak bisa seperti ini model hubungan kalian. Jadi kayak semacam tidak adil bagi kamu gitu loh. Jadi kamu kayak udah berusaha banget untuk baik gitu ya ke dianya gitu. Sabar ke dianya, tabah ke dianya. Tanggung jawab betul kamunya ke dia gitu ya. Malah dianya itu tuh kayak ngebiarin kamu semacam jadi mengacuhkan dirinya kamu sendiri gitu ya. Nah, dan terutama gini, terlalu polos untuk beberapa di antara kalian ya. Menurut dia itu tuh bisa kayak mencederai kepolosannya kamu. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya di sini tuh melihat ada ini tabiatnya dia yang tidak baik ya. Ada ini perangainya dia, entah kamu ketahui ataupun tidak kamu ketahui, tapi yang jelasnya di sini tuh ada dia akui ada tindakan-tindakannya dia itu tuh yang nggak benar ke kamu. Gitu loh. Ya, misalnya gini, harusnya dia nemenin kamu, tapi dia lebih mentingin main sama temen-temennya dia, gitu. Ya, nah, misalnya harusnya uang yang dia punya itu tuh untuk beli susu anak kalian, tapi malah dia pakai untuk beli rokoknya dia misalnya, ya beli skincare-nya dia misalnya, gitu, ya. Nah, jadi ada ketidakdewasaan yang sesungguhnya kalau dia akui ini tuh bisa ngerugiin kamu. Tapi kok kayaknya kamu di situ tuh ya lagi-lagi ridho gitu loh. Apakah memang kamu tahu ataupun tidak kamu ketahui ada licik-liciknya dia ke dalam hubungan kalian gitu ya. Namun dia kan nggak bisa lari ya dari kebenaran diri dia sendiri. Gitu. Nah, jadi di sini tuh ya sudah beneran paham bahwa ya orang sebaik kamu, hubungan sebaik ini gitu ya, nggak bisa itu tuh dia perlakukan kayak sesuka-suka hatinya dia saja gitu loh. Nah, jadi di sini tuh udah harus gantian siapa yang mengambil tanggung jawab lebih besar di hubungan kalian gitu loh. Nah, selama ini kalau menurut dia kamu yang mengambil tanggung jawab besar, dan mau nggak mau di saat sekarang dia harus mengambil tanggung jawab itu gitu. Kalau dulu dia bisa kayak tega gitu ya, ninggalin kamu, bikin kamu dalam keadaan kesepian gitu ya. Dia biarkan kamu untuk fighting sendiri gitu. Dia yang melanglang buana di luar sana untuk mengejar kebahagiaannya dia. Gitu ya. Dia mengabaikan kamu gitu. Itu yang selama ini dia lakukan. Dan dia rasa tidak bisa lagi untuk dalam waktu dekat ini sikap-sikap yang demikian itu tuh masih dia pertahankan. Nah, jadi jika selama ini tuh dia kayak menjauh dari kamu, menghilang dari kamu, dia mengejar kesenangannya dia, kebahagiaannya dia, gitu ya. Kamu diacuhkan, kamu dibiarkan, gitu ya. Nah, saat ini tuh kayak ada pikiran dia bahwa dia harus pulang. Dia harus pulang, dia harus lebih tertib lagi dalam hubungan sama kamu. Bahwa dia juga harus bertanggung jawab. Jadi kan selama ini kan tanggung jawab itu kan yang dipegang oleh kamu ya. Gitu. Nah, jadi saat ini dia bilang dalam waktu dekat ini ya, dia bilang beban tanggung jawab itu tuh mestinya lebih banyak untuk dia. Karena sudah cukup dari kamu. Bagaimana effortnya kamu, investasinya kamu dalam hubungan dengan si dia, itu tuh sudah semestinya harus dihargai. Ya, bagaimana effort kamu, perjuangannya kamu. Gitu. Jadi harus gantian di sini tuh yang baik hati, yang baik budi. Gitu loh. Nah, jadi nggak usah heran kalau dalam waktu dekat ini dia yang sempat kayak bikin hubungan kalian nggak tentu-tentu ini keadaannya. Nah, nanti dia tuh yang akan ngeberesin lagi. Gitu loh. Dia yang akan merapikan. Gitu. Jadi kayak kamu dalam waktu dekat ini tuh bakalan bisa dia lucuti ya dari segala macam beban. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak contoh seperti yang tadi Mari sampaikan. Selama ini tuh dia punya duit, tapi duitnya bukan untuk biaya rumah tangga, bukannya untuk beli susu, malah kamu yang terus-terusan beli susu. Uangnya dia pakai untuk tadi beli rokok kah, skincare kah gitu ya, traktirin orang
makan minum kayak. Nah nanti tuh dalam waktu dekat ini tuh kalau dia punya uang dia bisa ngasihnya itu tuh ke kamu. Terserah deh kamu mau apain ini duit gitu. Jadi kamu bisa aja tuh nanti tuh kaget ya. Loh selama ini dia hanya ngasih kamu duit 1.000 contohnya kan. Padahal kebutuhan rumah tangganya kalian itu tuh ada 5.000. Tapi dia cuma ngasih 1.000 doang. Nanti kamu gak usah heran, tiba-tibanya dia ngasih kamu itu tuh ada 4.000 misalnya atau 4.500 gitu. Dari mana ini uang ini? Kok selama ini tuh dia hanya ngasihnya cuma 1.000 rupiah gitu. Nah, ya nanti kamu gak usah heran di sana. Ya. Nah, jika selama ini tuh kerjaannya dia kelayaban aja di luar-luar sana kan. Nah, nanti dia tuh mau itu jadi family man gitu loh. Dia tinggalkan dunia sosialitanya dia. Kalau dia misalnya ini tuh cewek ya. Biasanya tuh kan cewek itu tuh kan aktif dengan dunia sosialnya dia gitu ya. Arisan kah, pergi jumpa seneng-seneng sama temen-temen kah gitu ya. Bisa dia tuh nanti lebih banyak waktunya dia akan dihabiskan untuk di rumah saja. Habis pulang kerja di rumah gitu ya. Biasanya 3 kali seminggu ada aja aktivitasnya dia pergi jumpa-jumpa, minum-minum kemana misalnya gitu ya. Nanti di situ tuh hanya 1 kali seminggu saja gitu ya. Nah, sisanya itu tuh ya dipakai untuk kamu gitu. Jika selama ini tuh dia agaknya kurang peduli, kamu aja itu yang peduli tentang bola lampu yang mati lah, yang putus gitu ya, engsel pintu yang rusak lah. Selama ini tuh kan bisa kamu yang mengambil peran ya untuk memperbaiki hal itu. Nah nanti dia yang datang ya, dia datang untuk mengambil perannya gitu loh. Dia yang jadinya peduli bagaimana nih kondisi kenyamanan rumah. Selama ini tuh kamu aja yang pening, atap bocor kah gitu ya, polongan air yang tersumbat kah misalnya. Kamu aja yang peduli, nanti jadi gantian dia jadinya yang mengambil peran gitu loh. Nah jadi ya itu aja lah pokoknya ya, bebannya kamu itu tuh bakalan bisa teringankan. Teringankan karena ada peran aktifnya dia untuk berbagi peran. Ya sama aja dalam hubungan yang masih pacaran. Jadi jika selama ini tuh dia masih kayak happy-happy di luar ya, ngedate sama kamu cuma 1 kali seminggu, tapi kalau main sama temen-temennya bisa saban hari saban waktu gitu ya. Nah nanti di situ tuh stop dia ya. Hanya cuma 1 kali seminggu aja dia ketemu sama temen-temennya, sisanya bebek kamu mau kemana? Gitu. Nah dia bisa ajak kamu ya kalau mau keluar ya ayo keluar dengan dia gitu. Atau nanti dia tuh lebih kayak memilih di rumah chatting-chattingan sama kamu, telepon-teleponan, video callan dan sebagainya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak bukan lagi kamu yang ngasuh dia, namun dia bilang di situ tuh dia lagi yang ngasuh kamu. Gitu. Jika selama ini tuh dia kayak melimpahkan bagaimana tentang dirinya dia itu tuh ke kamu, sekarang bukan hanya dia akan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat bukan hanya kamu yang kemudian harus bertanggung jawab tentang dirinya, tapi dia bertanggung jawab dengan dirinya sekaligus dia yang mengambil tanggung jawab tentang kamu. Nah, gitu kalau mari lihat ya. Jadi yang kayak memang selama ini tuh bisa dia itu tuh punya pikiran-pikiran yang nggak genah ya, yang nggak benar selama ini. Jadi kayak contoh, kamu baik budi kok sama dia, udah dah dimanfaatin aja baik budinya kamu, gitu ya. Kamu aja yang kamu kelihatan peduli banget ya udah. Jadi segala macam urusan-urusan kamu aja yang memperdulikannya, dia nggak usah. Ada licik-liciknya dia selama ini, gitu. Ya, nah jadi kelicikan itu tuh dia mau tinggalin gitu. Ya, yang mana bagiannya dia harus dia tanggung gitu. Nggak bisa bagiannya dia itu tuh kamu yang backup gitu. Menurut dia itu kok kayaknya nggak boleh lagi gitu loh. Udah saatnya kamunya itu tuh diberi situasi nyaman. Kamu itu tuh tidak dibuat lagi untuk repot gitu loh. Dia harus lebih bisa mengurangi bebannya kamu gitu loh. Jika selama ini tuh kamu yang sabar maka harus berganti. Dia juga mesti sabar. Ya, kamu selama ini tuh peduli, dianya nggak peduli. Nah, dalam waktu dekat ini tuh kamu peduli dan dia juga mesti peduli. Nah,
Kayak gitu ya. Jadi mari bilang ada kedewasaan dari dalam diri seseorang ini tuh tentang apa sih itu hubungan. Ada kedewasaannya dengan dalam hal bagaimana itu tuh memperlakukan orang lain. Gitu. Apa sih itu tuh martabat? Karena selama ini kan kelicikan itu tuh kan datang karena kayak nggak tahu itu tuh apa artinya martabat diri. Makanya mau melakukan tindak yang nggak genah-genah kan. Nah nanti di sini tuh udah lebih bermartabat daripada kayak cari happy-happy di luar sana. Itu bahkan bisa cari happy-happynya dia dengan jalan tidak benar. Gitu loh. Misalnya cari happy-happynya masuk karaoke room, duduk-duduk dengan LC misalnya gitu ya. Nah itu kan nggak boleh, itu kan nggak benar gitu. Nah itu tuh nanti dia bakalan ketahui gitu loh. Nggak bisa kayak gitu. Tuh ya. Dia hambur-hambur uang saja untuk kayak nge-service orang. Sementara dia mengabaikan tentang finansialnya kamu. Nah, itu ya. Jadi kedewasaan melihat dan menjalani hubungan, kedewasaan untuk ngegembleng dirinya dia agar lebih bertanggung jawab lagi, lebih bijaksana lagi, lebih tertib lagi, lebih benar lagi. Nah, seperti itu. Ya jadi mulai di sini tuh malah dia berprogres. Gitu loh. Nah, jadi sempat dia bikin hubungan kalian ini tuh nggak genah-genah. Nah, lagi-lagi nanti dia di situ tuh yang akan merapikannya. Gitu loh. Dia tahu bahwa dia yang harus mengambil tanggung jawab karena dia yang merusak, maka dia juga yang harus memperbaiki. Dan lagi-lagi ya, menurut dia ini tuh kamu polos. Jadi jangan-jangan memang kamu tuh menurut dia nggak tahu apa kecurangan-kecurangan atau apa sepak terjangnya dia atau bagaimana sebenarnya liciknya dia ke kamu. Dia bisa aja tuh kayak ngeliat kamu itu tuh bisa itu jadi kayak kasihan. Gitu loh. Kamu nggak tahu nakal-nakalnya dia di luar sana. Gitu. Ya, karena kelihatan di situ tuh kamu kok kayak baik-baik aja gitu ya. Menurut hematnya dia ya, buktinya kamu masih terus mau sama dia. Masih terus menjalani hubungan dengan dia. Gitu loh. Ya, tapi kalau kamu tahu ini tuh sepak terjang pasanganmu ini di luar-luar sana, betulan lah ini. Kamu pasangan yang baik ya. Karena menurut dia juga kamu pasangan yang baik di sini. Gitu loh. Kamu pasangan baik. Kamu pasangan yang kooperatif gitu. Kamu pasangan yang kayak datang ada rasa, ya kalau boleh dikatakan ikhlas ya, walaupun ikhlas itu tuh agaknya sulit untuk dilakukan manusia ya. Tapi nampaknya kamu bisa kayak ikhlas gitu ya. Ikhlas dalam hubungan sama dia. Gitu loh. Kamu di sini tuh kok kayak nggak ngebejek-bejek dia ya. Walaupun dia udah berbuat nakal di luar sana. Padahal ya kamu punya alasan untuk ngebejekin ini orang gitu ya. Tapi menurut dia kok kayaknya kamu nggak mau. Gitu loh. Nah jadi kalau untuk karakter bagaimana seseorang memperlakukan pasangan, mari lihat dia tuh akan banyak belajar dari kamu. Gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh hadir untuk mensupport dia. Gitu ya. Kamu gak kayak orang yang, jadi gini, kalau dia mau melakukan apa, kamu hadir sebagai cheerleaders, kamu hadir sebagai orang yang menyemangati dia, gitu ya, dalam hidupnya. Jadi ya di situ tuh dia rasa, ya dia pun harus sama seperti kamu, gitu loh. Jadi di sini tuh kok kayak ada berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini, poinnya ya, poin dari energi si pasangannya kamu, lihat ya. Jadi tunggu saja sebentar ya, jika kamu rasa kok kayaknya pembacaan ini agak-agak resonate ini ke kamu ya, tunggu aja dalam waktu dekat ini ya, perubahan baik seperti yang Mari sampaikan akan boleh kamu alami di hubungan dengan dia, gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan ini hadir energi dari Leo di sana, energi dari Scorpio, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini hadir, Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.